Halo Pak Hari Samandiai, apa kabar Pak Hari? Senang sekali dapat berjumpa dengan Anda. Bersama saya Gabriel Kencem dalam Berita Kalimantan Tengah. Sejumlah berita menarik dan informasi aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Tidak bisa selamatkan diri, pasangan suami istri tewas akibat rumah terbakar. Polisi musnahkan barang sitaan narkoba dari 9 tersangka. Sambut malam pergantian tahun, warna-warni cahaya warnai langit pusat kota Palangkaraya. Kobaran api besar tampak melalap bangunan rumah warga di Jalan Ranying Suring, Palangkaraya pada Selasa 31 Desember sore. Peristiwa ini membuat warga sekitar panik karena api dengan cepat membakar bangunan rumah yang dihuni oleh sepasang suami istri. Ironisnya, saat peristiwa berlangsung, korban yang saat itu berada di dalam rumah tidak sempat menyelamatkan diri. Meskipun korban sempat meminta tolong kepada warga yang berada di sekitar lokasi kejadian. Cepatnya api membakar bangunan rumah, membuat nyawa pasutri ini tidak bisa diselamatkan dan membuat korban meninggal terbakar di dalam rumah. Berdasarkan keterangan warga, api berasal dari bagian belakang rumah yang dengan cepat membakar bangunan rumah tersebut. Aku kan sambil kerja gitu, kan dia itu tuh jerit-jerit minta tolong gitu. Di dalam kamar tuh udah besar, terus menjalan tat, akhirnya itu kejadiannya gitu. Yang meninggal itu pasangan suami istri? Suami istri ya? Itu nggak bisa menyelamatkan diri atau gimana? Ya nggak bisa Pak, soalnya itu tubuh tuh udah terbakar semua gitu. Sementara menurut Kapolsek Pahandut, Kompol Polvi Apriana mengatakan pihaknya masih melakukan pendataan terkait peristiwa tersebut. Ini masih dalam penyelidikan ya, jadi memang kita pastikan memang ini ada peristiwa kebakaran. Ada berapa korban Bu yang meninggal? Nah sementara masih kita kumpulkan datanya dulu, ya belum bisa kita pastikan ada berapa orang. Tadi ada 2 jenazah yang dievakuasi Ya, tadi Bu? memang dari TKP yang kita temukan, tapi nanti akan kita cek kembali. Identitasnya belum tahu Bu ya? Belum kita ketahui semuanya, makanya ini masih kita kumpulkan dulu identitasnya. Kalau penyebabnya Bu? Penyebabnya kita juga belum, makanya nanti kan kita kumpulkan semuanya ya, karena tadi kita lihat sendiri kan di TKP masih padat sekali. Kini peristiwa kebakaran yang menelan korban jiwa ini masih dalam tahap penyelidikan pihak kepolisian guna mengetahui penyebab pasti peristiwa ini. Syahrul Mubarok dan Abimanyu Wahyu Aprianto melaporkan dari Palangkaraya. Kepolisian Resor Kota Waringin Timur memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 410 gram. Narkotika tersebut didapat dari 9 orang tersangka. Pemusnahan barang bukti sabu dilaksanakan di halaman kantor Polres Kota Waringin Timur. Dipimpin Kapolres Ajun Komisaris Besar Polisi Reski Maulana Zulkarnain. Pemusnahan barang bukti sabu-sabu dilakukan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan barang bukti oleh orang tidak bertanggung jawab. Sebelum dimusnahkan, sabu-sabu diperiksa oleh petugas dari Laboratorium Kesehatan daerah setempat untuk memastikan barang bukti tersebut mengandung metafetamin.
Pemusnahan sabu-sabu sebesar 410 gram tersebut dilakukan dengan dilarutkan ke dalam air yang telah dicampur cairan zat kimia. Barang bukti senilai 600 juta rupiah lebih ini merupakan hasil pengungkapan kasus dalam kurun waktu 1 bulan terakhir dengan melibatkan 9 tersangka. Kita melakukan pemusnahan terhadap narkoba jenis sabu-sabu golongan 1 sebesar 400 gram lebih dan dengan nilai 600 juta yang saat ini merupakan rangkaian dari kegiatan press release kita di akhir tahun. Untuk narkoba ini merupakan musuh kita bersama, tentunya tidak hanya Polri yang dalam hal ini Satres Narkoba, ini juga kita perlu langkah yang komprehensif dari semua pihak. Kita juga ada pihak-pihak terkait yang lainnya adalah pemerintah daerah, ada BNN, BNK, dan ini saling bergandeng tangan bagaimana kita dapat melakukan pemberantasan narkoba baik dari segi pencegahan maupun penindakan. Terungkapnya kasus peredaran gelap tersebut diyakini dapat menyelamatkan sebanyak 2.000 jiwa lebih dari penyalahgunaan narkoba. Syahrul Mubarok dan Mashud Badarudin melaporkan dari Kota Waringin Timur. Harga daging ayam di awal tahun ini naik harga di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah. Harga ayam yang umumnya dijual dengan harga Rp40.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp48.000 per kilogram. Di pasar besar Kota Palangkaraya, naiknya harga ayam ini dikarenakan sebagian toko atau kios di pasar masih banyak yang tutup, sehingga dengan jumlah stok daging ayam yang terbatas, membuat para pedagang terpaksa harus menaikkan harga. Sumi, salah seorang pedagang, mengatakan kenaikan harga ini hanya berlangsung 1 hari saja dan akan normal kembali nantinya. Masalah kenaikan ini terus terang disengaja penjualnya, Mas. Permasalahan ini kan ayam itu sisanya biji. Pembeli gimana? Sepi atau seperti apa? Kalau sekarang masalahnya saingannya nggak ada, kurang barangnya. Oleh saingannya nggak ada, kalau saingannya ada nggak payu. Sementara ini aja kok, Mas. Oh, sementara ini aja. Sementara ini aja. Sementara di Kota Waringin Barat, kenaikan ayam juga sudah terjadi sebelum masa peralihan tahun. Bahkan hingga saat ini berdasarkan pantauan pasar, harga daging ayam juga masih berkisar Rp48.000 per kilogram. Tingginya harga daging ayam di pasar Kota Waringin Barat ini dipengaruhi oleh permintaan masyarakat yang meningkat, namun stok daging ayam yang terbatas. Sekarang 48, bisa naik kemungkinan 50. Apa yang menyebabkan kenaikan ini? Karena permintaan banyak, kemungkinan stok ayamnya berkurang. Diharapkan harga daging ayam ini dapat kembali normal sehingga tingkat penjualan pedagang dapat meningkat. Dari Palangkaraya dan Kota Waringin Barat, Tim Liputan 6 melaporkan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pangkalan Bun, Kota Waringin Barat telah mengeluarkan peringatan kepada masyarakat agar mewaspadai cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah Kota Waringin Barat. Kepala BMKG Pangkalan Bun, Nur Setiawan, mengatakan peringatan dini wilayah Kota Waringin Barat agar mewaspadai potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang. Prediksi BMKG tersebut diperkirakan akan berlangsung dari jelang tutup tahun 2024 hingga 5 Januari 2025 nanti. Selain itu, potensi dari dampak cuaca ekstrim ini juga dapat menyebabkan potensi banjir rob atau banjir pasang air laut bagi warga pesisir pantai. Berdasarkan dari peringatan ini yang kami sampaikan terkait potensi banjir atau rob di pesisir selatan Kalimantan, terutama di Sebuai, Keraya, Kubu, dan Dumai, maka kami sampaikan pada akhir tahun ini, tanggal 31 hingga tanggal 5 Januari, kami
diperkirakan atau kami peringatkan akan terjadi potensi banjir di sana atau rob. Dikarenakan pada saat tanggal tersebut merupakan bulan muda, yang artinya puncak pasangnya terjadi pada tanggal tersebut. Angin kencang ini juga tidak terjadi di daerah pesisir pantai, tetapi terjadi di wilayah perkotaan yang berpotensi dapat mengakibatkan beberapa pohon tumbang dan peralatan warga yang melayang. Salah satunya kejadian angin kencang berhasil terekam CCTV terjadi di Jalan Matnor, Kelurahan Baru, Kabupaten Kota Waringin Barat, di mana peralatan seperti kursi dan juga meja terpental ditiup angin. Kemarin jadi sekitar jam 12.15 sampai jam mungkin setengah 1 siang di Jalan Matnur, Kelurahan Baru. Adapun kejadian tersebut memang tidak terduga karena cuaca pada saat itu langit masih biru dan angin ribut datang secara tiba-tiba. Dengan kondisi cuaca ekstrim saat ini, warga diimbau waspada, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di pesisir laut. Syahrul Mubarak dan Muhammad Ihsan melaporkan dari Kota Waringin Barat. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama hari ini. Tidak bisa selamatkan diri, pasangan suami istri tewas akibat rumah terbakar. Polisi musnahkan barang sitaan narkoba dari 9 tersangka. Sambut malam pergantian tahun, warna-warni cahaya warnai langit pusat kota Palangkaraya. Ribuan warga tampak memadati pusat kota bundaran besar Palangkaraya. Ribuan warga ini tumpah ruah untuk menyaksikan pesta kembang api menjelang malam pergantian tahun dari tahun 2024 menuju tahun 2025. Tidak peduli tua, muda, dan anak-anak hingga dewasa, semua warga tampak antusias ingin menyambut malam pergantian tahun ini. Selain itu, terdapat juga hiburan rakyat yang difasilitasi oleh pemerintah daerah. Tidak hanya warga kota Palangkaraya, ribuan warga ini juga datang dari berbagai wilayah luar kota Palangkaraya. Selain menunggu pesta kembang api, warga juga dapat menikmati indahnya pancaran cahaya yang ada di Monumen Tugu Telawang, bundaran besar Palangkaraya. Tepat pukul 12 malam, ribuan mata tampak tertuju ke langit. Dengan suara dentuman dan ledakan pancaran cahaya warna-warni tampak menyelimuti langit kota Palangkaraya. Salah satu warga yang datang dari Kabupaten Kapuas, Ramlah, mengatakan dirinya sangat senang dan baru pertama kali merayakan tahun baru bersama keluarga dengan suasana tugu di tengah bundaran besar dengan dihiasi lampu-lampu. Ini jauh-jauh dari Kapuas ke Palangkaraya. Untuk apa nih, Mbak? Tahun baru. Bagaimana perasaannya, Mbak? Oh. Tadi ada pesta kembang api ya? Iya. Oke. Ini berarti satu keluarga, Mbak ya? Oke, Mbak, gimana harapan di tahun 2025 nantinya ini? Tahunnya badan disehatkan, umur dipanjangkan.
Sementara menurut Windy, warga kota Palangkaraya mengatakan dia menghabiskan waktu di Bundaran Besar bersama anak, suami, dan ayahnya, serta adik-adiknya. Khusus untuk menyaksikan kembang api nih malam ini? Betul, kalau ke Bundaran Besar baru ini sih. Oh gitu. Sebelumnya nggak ada. Tapi gimana kesannya Bu malam ini Bu? Mantap, ada Ahmad Yani. Warga berharap semoga di tahun 2025 ini kebaikan dan keberkahan selalu melimpah dan cita-cita yang diimpikan dapat diwujudkan nantinya. Syahrul Mubarak dan Abimanyu Wahyu Aprihanto melaporkan dari Palangkaraya. Menyambut malam pergantian tahun yang biasanya ramai dengan gemerlap cahaya kembang api atau bunyi trompet adalah hal yang biasa dilakukan sejumlah masyarakat. Namun berbeda dengan sejumlah warga di Jalan Pramuka Sampit, Kota Waringin Timur. Warga tidak menggelar pesta kembang api. Justru mereka melakukan musahabah atau introspeksi diri di Masjid Jaminur Kolbu Sampit diikuti oleh para jamaah serta warga sekitar. Acara yang dipimpin oleh salah satu pemuka agama, Ustadz Syarifuddin mengatakan, zikir dan doa bersama yang dibalut dengan kegiatan malam musahabah merupakan kegiatan yang rutin dilakukan setiap menyambut tahun baru. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengisi malam pergantian tahun dengan cara yang bermakna dan bermanfaat, serta menjauhkan diri dari kegiatan-kegiatan yang dapat mengarah pada kemaksiatan. Kegiatan ini tidak hanya menjadi momen spiritual bagi jemaah, tetapi juga menjadi wadah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Melalui kegiatan zikir dan doa, diharapkan tahun 2025 semakin membawa lebih banyak kebaikan dan keberkahan. Di malam pergantian tahun itu melaksanakan kegiatan zikir dan doa bersama. Ya dengan judul muhasabah lah. Seperti itu, kalau bahasa Indonesianya kan introspeksi. Jadi kita memasuki malam pergantian tahun itu dengan berzikir, berdoa, ya kan, berharap di tahun berikutnya ini lebih baik daripada tahun kemarin. Kita menghindari daripada perbuatan-perbuatan yang berbau maksiat di malam tahun baru, karena di malam tahun baru ini sangat banyaklah perbuatan-perbuatan yang berbau maksiat tadi ya. Nah, jadi kita ya paling tidak membuat kegiatan ya boleh dikatakan tandingan ya kan, tapi sebenarnya ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Melalui zikir dan doa bersama ini diharap dapat menghindarkan dari semua hal buruk dan kebaikan selalu menyelimuti kehidupan seluruh masyarakat di tahun-tahun mendatang. Syahrul Mubarak dan Mashud Badarudin melaporkan dari Kota Waringin Timur. Menyambut malam pergantian tahun tidak harus dengan pesta kembang api atau bunyi trompet, seperti yang terjadi pada warga Jalur 5 Sampit, Kota Waringin Timur. Di tengah gemerlap hiruk-pikuk malam tahun baru, sejumlah warga ini memiliki cara sendiri dalam merayakannya. Dengan makan bersama untuk menjalin silaturahmi dan keakraban antar warga. Meski dilaksanakan secara sederhana, kegiatan di lingkungan perumahan ini menjadi momen berharga, yaitu untuk saling mempererat hubungan antar tetangga. Kegiatan dimulai dengan doa bersama dalam memanjat syukur atas apa yang telah diperoleh sepanjang tahun 2024. Doa juga diiringi dengan harapan agar impian dan cita-cita yang belum terwujud dapat tercapai di tahun 2025. Keakraban semakin terasa saat warga menikmati hidangan yang telah disiapkan. Tidak ketinggalan, momen spesial itu juga diwarnai dengan durian yang tengah musim. Ada juga warga yang bernyanyi untuk menghibur warga lainnya. Acara sederhana ini membawa makna tersendiri. Meskipun tanpa hingar-bingar, perayaan ini menjadi simbol kekompakan dan kebersamaan.
Sebuah cerminan penting membangun lingkungan yang harmoni. Dengan kegiatan tersebut, warga berharap keakraban dan silaturahmi antar tetangga semakin erat terjalin hingga di tahun-tahun mendatang. Mengadakan ya makan-makan bersama dalam rangka menyambut malam tahun baru 2025, sekaligus juga malam 1 Rajab, yang mana pada malam hari ini kami makan bersama secara sederhana untuk gunanya mempererat silaturahmi kami, memperkuat jalinan kerjasama antar warga, dan alhamdulillah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Jadi semoga kedepannya pada tahun mendatang kami tetap selalu dalam keadaan kompak, dalam solid yang kuat, sehingga kegiatan-kegiatan semacam ini untuk menjalin silaturahmi berjalan dengan seterusnya dan berlanjut dengan baik. Sambil menunggu berakhirnya tahun 2024, dengan santai dan penuh kebersamaan, warga perumahan Citra Karya Mandiri mengisinya dengan berbagai kegiatan, termasuk dengan bermain domino sambil menikmati kebersamaan dalam suasana yang akrab. Syahrul Mubarak dan Masud Badarudin melaporkan dari Kota Waringin Timur. Ibadah dan perayaan Natal gabungan aparatur sipil negara, TNI, Polri, DPRD, organisasi wanita, BUMN, BUMD, Gapensi, Kadin, dan masyarakat Kabupaten Kapuas pada akhir pekan lalu berlangsung meriah. Terpusat di lapangan Bukit Ngelangkang, Kota Kuala Kapuas, Natal gabungan ini dihadiri ribuan umat Kristiani. Perayaan Natal gabungan ini dihadiri langsung oleh PJ Bupati Kapuas dan struktur kedinasan di Kabupaten Kapuas, para pendeta, penetua, dan ribuan umat Kristiani dari berbagai penjuru kecamatan di Kabupaten Kapuas. Kegiatan diawali dengan puji-pujian, doa, prosesi penyalaan lilin Natal dan pohon terang, khotbah, ibadah Natal, paduan suara, dan persembahan syukur. Juga dimeriahkan penampilan artis Putri Siagian yang membawakan lagu-lagu rohani menghidupkan suasana penuh sukacita. Kegiatan diakhiri dengan pengundian door prize dengan hadiah utama 1 unit sepeda motor dan 1 unit sepeda listrik serta puluhan barang elektronik. Salah satu jemaat yang mendapatkan hadiah sepeda motor, Sugianto dari Kecamatan Kapuas Barat, mengatakan sangat senang dan bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik sehingga dirinya bisa menghadiri Natal gabungan dan mendapatkan hadiah. Sugianto berharap Natal gabungan akan kembali digelar tahun 2025 dengan suasana lebih meriah. Ya, saya senang dan bahagia dan saya mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan kepada saya. Tuhan Yesus sangat baik kepada saya. Harapannya Pak? Harapannya semoga saja Natal ini di tahun yang akan datang lebih semarak, yang lebih kami daripada yang ini. Sementara itu, Ketua Panitia Natal Gabungan, Tonun Irawati Panjaitan, mengatakan tujuan perayaan Natal Gabungan ini adalah untuk mempererat persatuan umat Kristiani menuju Indonesia Emas 2045. Harapannya Natal ini sebenarnya untuk menyatukan umat Kristiani menuju Indonesia Emas 2045, tetapi selain itu juga menyamakan persepsi kepada umat selain Nasrani, yaitu seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas untuk saling bersinergi, berkolaborasi, bersama-sama saling dukung dalam pembangunan di Kabupaten Kapuas. Diharapkan dengan momen Natal gabungan ini, sinergi antara seluruh masyarakat Kapuas dalam mendukung pembangunan lebih maju dapat segera tercapai. Dari Kabupaten Kapuas, Syahrul Mubarak dan Ririn Binti melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Gabriel Kencem beserta tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.